Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya nuri zati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini, hari yang sangat mulia di antara 7 hari ini, sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang hadir di tempat yang termulia ini, tempat yang paling mulia bawah langit di atas bumi adalah masjid, maka berbahagialah orang dan sangat beruntunglah orang-orang yang hadir di masjid pada detik ini untuk menunaikan suatu kewajiban yang merupakan kewajiban 1 pekan yang sangat luar biasa nilainya dalam kehidupan dan sangat bermakna nanti pada saat kita akan berpindah alam. Inilah yang harus kita pahami semua, bahwa hakikat kehidupan dunia ini adalah berusaha semaksimal mungkin memikirkan masa depan kita. Apa itu masa depan? Adalah kehidupan setelah pindah dari kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini, seandainya kita tidak mampu bergerak, banyak orang yang bisa membantu kita. Tapi pada akhirnya nanti kalau kita berada di sana, kita tinggal sendiri, tidak ada orang yang bisa menolong kita, kecuali kita berusaha sebelum kita meninggalkan dunia ini. Dan inilah salah satu perjuangan yang sangat menentukan dan menyelamatkan kita setelah kita meninggalkan dunia nanti ini, adalah feedback hasil salat Jumat kita. Jadi tidak main-main Bapak Ibu yang sempat hadir di tempat ini, tidak main-main. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah At-taqwa juma'u kulli khair. Takwa itu adalah kunci segala kebaikan. Takwa itu adalah kunci segala kehidupan. Kehidupan awal ini di kehidupan dunia ini, dan kehidupan selanjutnya dan seterusnya sampai terakhir. Takwa itulah merupakan suatu lambang yang sangat mulia dan tidak bisa ditukar dengan nilai apapun yang kita miliki di dunia ini. Sebesar sekaya apapun kita miliki di dunia ini, tidak bisa kita tukar dengan titel yang disebut dengan takwa. Itulah sebabnya Bapak diundang ke sini untuk menuju kepada ketakwaan. Itulah sebabnya Bapak diwajibkan salat 5 waktu untuk menuju kepada ketakwaan ini, mencapai ketakwaan ini. Kenapa disuruh untuk melakukan puasa di bulan Ramadan?
dan puasa-puasa sunat lain tidak lain adalah untuk memenuhi syarat-syarat untuk menuju yang namanya takwa. Kenapa kita diwajibkan untuk pergi tanah suci Makkah bagi orang yang mampu? Karena senjata-senjata yang dia pakai, apakah ia harta, ia kekuatan, ia kesehatan, semuanya yang dia pakai adalah jalan untuk meraih yang namanya ketakwaan itu. Kenapa seperti itu Bapak? Karena takwa adalah segalanya dalam kehidupan, apalagi dunia ini. Orang-orang yang memiliki ketakwaan tidak akan bimbang menghadapi kehidupan bagaimanapun. Istilah gina mau maga bombana lino ko makasing tahu na tahu dari Allah Ta'ala, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah kalau orang tidak bertakwa lalu menghadapi goncangnya dunia ini, kalau bukan dia stres, dia akan gila. Contoh, orang yang pernah menduduki jabatan tinggi lalu dinonjok, kalau dia tidak stres, dia akan gila. Tapi orang yang beriman dan bertakwa biasa saja. Itu nasi tumulang. Orang yang pernah kaya lalu bangkrut, tidak apa-apa, biasa-biasa saja. Nadik mu agak famulana natullah tu kelibuk nalino yae. Tapi orang yang tidak bertakwa, tidak beriman, ia kuhurai malaju-laju nata perrevo, ia kudet nagila sintingi. Ternyata seperti itu Bapak. Makanya dengan demikian kehidupan dunia ini modalnya cuma satu, bertakwa kepada Allah, dan itulah jembatan kita akan lewati. Ia wadinge degaga sangkalangan tak matu, langsung kembali kepadanya. Ada apa ketakwaan itu Bapak? Penjelasannya begini. Allah menciptakan kita di sini bukan hanya sekedar makan dan minum, bukan hanya sekedar jalan dan tidur, tetapi ada satu tujuan. Kita diciptakan oleh Allah. Siapa yang bilang? Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dene fancajir fatausid demi tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu banyak Pak. Ada ibadah fardu, sunat, ada ibadah sosial. Jadi tujuan kita ini di dunia ini hanya beribadah, karena bukan tempat yang abadi, hanya tempat untuk meraih suatu persiapan menuju kembali kepadanya. Saya tanya Bapak hadirin, kita dari mana ini? Kita mengerti Pak dari mana? Kita ini minallah, dari Allah, wa ilallah, kembali kepadanya. Cuma itu Pak. Cuma kita tidak ingat pada saat kita berada dalam satu alam rahim, waktu itu kita masih berada pada alam roh, belum jadi manusia. Pada saat kita berada dalam rahim ibu, puncaknya 120 hari 20 malam, berarti 4 bulan. Waktu itu belum ada kuku, waktu itu belum ada rambut, belum ada tulang, hanya daging yang bertengkel, yang bermodelkan manusia, tapi belum jadi manusia karena belum ditiupkan roh. Maka itu waktu belum bergerak, berarti bukan manusia. Nanti pada saat Allah mau menjadikan manusia, kita menjadi manusia, maka Allah meniup roh itu masuk, bukan menciptakan Pak. Jadi roh itu bukan ciptaan Allah. Ini perlu dipahami Bapak hadirin. Roh itu bukan ciptaan Allah, tapi roh itu langsung ditiup oleh Allah, masuk ke melalui rahim ibu untuk bergabung dengan tubuh yang kita lihat ini, yang diciptakan dari air, yang diciptakan dari tanah, yang diciptakan dari api, yang diciptakan dari angin, sehingga roh masuk. Kitalah menjadi utuh manusia bergerak dalam rahim pada saat
detik itu berumur 120 hari 20 malam. Apa yang terjadi Bapak? Sebelum Allah meniup roh itu masuk, ada pertanyaan Allah yang namanya as-syahadah, persaksian, perjanjian kita dengan Allah. Ada dalam Al-Quran kan? Kedai Allah Ta'ala, sebelum saya menjadikan kamu manusia, wahai roh, sebelum saya tiupkan masuk ke tubuhnya bapak-bapak, Allah mengatakan alastu birabbikum, kira-kira matu ia muaga mulut pupuan, seandainya saya jadikan engkau menjadi manusia, kira-kira siapa Tuhanmu dan siapa yang kusembah, dan apakah engkau taat nanti beribadah? Maka kita menjawab semua manusia, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Ternyata setelah lahir di dunia masih banyak orang yang tidak salat, masih banyak orang yang tidak puasa di bulan Ramadan pada dia Islam. Ada beberapa masih banyak orang yang tidak salat Jumat karena sibuk, padahal dia adalah muslim. Berarti dia lupa janji. Bapak perlu tahu, janji itu harus diingat Pak. Ini amanah. Siapa yang lupa janji itu, maka dia akan menyesal sepanjang masa pada akhirnya. Itu janji Pak. Jadi asi jancingan na puangina atae. Pada saat Allah mengatakan alastu birabbikum, kita menjawab qalu bala syahidna. Insyaallah aku sembah engkau ya Allah, aku taat kepadamu ya Allah. Itu janji Pak. Itulah sebabnya orang kalau laki-laki lahir diasani telinga kanannya, diikamatkan telinga kirinya. Ya mudah-mudahan ini mana kurang mana mungkin nabangi tomat atau cili atau tak nak kami kita cili biota pada saat kita lahir. Bapak hadirin, kong kana terjadi pada negara nata apota, tolong nasihati anak kita. Ajak na tahu tasuro bangi, tahu itu yang kelinga dana, apa yang tasuro bangi ni, mesti dibangi Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wahai anakku. Baca nasangadi, mari ngaraku sidim itu melupu anak. Allahu Akbar, Allah yang besar, yang penguasa tunggal, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ina ketanding Pak. Jadi mesti fadangi anak. Riwat tudena pa naisang ore alaw riwat tudena pa gaganing kalinga. Bunga iming kalinga. Sewa-sewa dilinoy. Ifaringarangi memani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak bukan harta, bukan kejagoan, bukan kepintaran, bukan jabatan yang besar, dan bukan langit yang tertinggi, dan bukan tanah yang paling kuat, tetapi dialah yang menciptakan langit dan bumi dan memberikan segala-galanya yang ada di isinya ini. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Itulah sebabnya diangkat tangan ini mengakui kebesarannya. Kenapa itu Pak? Karena kita akan kembali kepadanya nanti. Karena dia yang ditiupkan, dan pada saat nanti kita meninggal, maka kita dipanggil kembali. Buktikan kalau ada orang meninggal, ada informasi diumumkan misalnya di masjid ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Siapa yang meninggal? Jawaban kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini datangnya dari Dia, Allah, dan kembalinya kepada Dia. Siapa yang tidak mengenal Tuhannya lalu kembali, dan siapa yang tidak tahu Tuhannya di dunia ini, maka dia mempunyai banyak Tuhan. Salafuangi matu, nasompani bulue, nasompani taparenge, nasompani pongajue. Mereka musyrik. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhannya. Itulah sebabnya harus diberi modal anak-anak pada saat dia lahir, diperkenakan kalimat itu. Kenapa? Karena ada jaminan Rasulullah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada detik-detik terakhir kehidupannya, dakhala jannah, surga tempatnya.
Nigi kita mulai puan capurung ada la ilaha illallah. Kan itu persaksian kan Pak? Tetapi nigi kita udah mulai puadai. Yakinlah dia dana selamat mandendungan. Inilah Pak, mohon maaf ini hadirin. Inilah pemahaman kita harus dan wajib seorang orang tua memperkenalkan kepada anaknya. Kalau tidak, maka dia maupun ahli ibadah, puasa setiap hari, berjamaah tidak ada henti-hentinya, tapi mereka tidak peduli dengan anaknya menyampaikan seperti itu, lalu anaknya tidak mengenal Tuhannya. Maparakare matu sebelum kita masuk pada tempat yang terhormat, pada saat kita bertemu dengan Allah. Ibu bukan mengancam Bapak. Dan memang inilah hakikat kehidupan. Musti papahang wija-wijata. Ya kude maparakara kimatu. Jangan sampai dunia yurus ya lupa wija-wijata. Karena anak itu adalah amanah. Allah mengatakan anak dan harta itu adalah laibung walahwum, permainan belaka dan merupakan pelengkap kehidupan. Iya, tapi kalau kita tidak diurus, maka anak itu menjadi saingan yang sangat dahsyat yang akan menghancurkan kita pada detik-detik terakhir keberadaan kita di posisi Allah. Semoga kita semua kita berdoa di tempat ini. Itulah sebabnya Bapak, ada doa dua, jangan lupa setiap waktu, bukan hanya setelah salat. Pertama, jangan pernah lupa mendoakan kedua orang tua, karena dialah kita lahir, dan kapan kita akan berdosa kepadanya, bagaimanapun kehebatan ibadah kita, tetap neraka yang menunggu kita. Yang kedua, doa tidak bisa berhenti karena itu perintah Allah. Doa orang tua terhadap anaknya, kalau bisa dalam satu hari 100 kali kita doakan anak kita. Ya kude mati ki baca sengari matu nasro mela doange ki nalufaiki, maupun dia akan lahir di pesantren. Ya kude betul jampang mela doangi na wajah ki pungala taala dia tenal mela doangi matu. Itulah sebabnya ada doa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anakku qurrata a'yun. Anak jika aku pandang, mataku dingin, hatiku tenang. Tapi jangan jadikan anakku jika aku memandangnya, mataku merah, hatiku gelisah, tidak mau mendengar ajakanku. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah dia pemimpin masa depan, memimpin menjadi manusia yang terbaik di depan, menunjukkan kebenaran itu benar dan menunjukkan yang salah itu adalah salah. Itulah anak kita. Semoga kita semua seperti itu. Yang kemudian doa Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina Rabbi habli minas salihin. Jangan lupa itu Pak. Kalau bisa 100 kali satu hari satu malam, Rabbi habli minas salihin. Jadikanlah anakku saleh dan salehah. Doa Nabi Ibrahim sehingga seluruh anaknya menjadi nabi. Rabbana Rabbi ja'alna muqimas salah min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ipo pancajinga ka keturunanku ahli sempaja mamenungan. Baca doa itu Pak, perintah Allah. Doa Nabi Ibrahim sehingga anaknya menjadi nabi semua. Saya kira inilah Bapak hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan untuk beribadah. Jangan lupa tidak beribadah, karena hanya ibadah kita hidup, dan hanya hasil ibadah itulah yang menyelamatkan kita pada saat menjalani sakarat sampai di hari kemudian. Bapak hadirin sekalian, dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita jangan khawatir. Allah yang menolong kita, karena ada janji Allah. Seandainya daerah Wajo ini mereka beriman dan bertakwa, majana mi makna mode meladua dari toko Allah taala. Niga makna Allah taala, walau anna halal qura aman wa taqau la fatahna alim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya satu negara, satu provinsi, satu kabupaten
atau satu kecamatan, minimal tingkat RT dan RW, amanu wa taqaw, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Lafatahna alaihim barakatin minas sama, Allah membuka pintu langit, menurunkan seluruh rezekinya, wal ard, dan membuka pintu-pintu bumi, mengeluarkan isinya. Untuk siapa itu? Untuk orang yang beriman dan bertakwa. Kitalah semua ini. Semoga Bapak hadirin sekalian, kita senantiasa memelihara hati kita ini, senantiasa sujud dan menyembah Allah kapan dan di mana saja, tidak akan berpisah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada yadhakkara wa arada syakura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim nabiyil awwalin wal akhirin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaikum. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdala man khadalal muslimin wa ala kalimatika ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna fid dunya wal akhirah. Allahumma asli bainana wa alif baina qulubina wa la taj'alna ghillan lil ladzina amanu ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi jana muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin alaina fi sakaratil maut wa hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.